Ya, kalau Anda pengen tahu rahasia di balik hal-hal berbau wuwu, kayak law of attraction, tapi lewat kacamata yang 100% logis, Anda ada di tempat yang tepat. Di sesi bedah materi kali ini, kita bakal kupas tuntas sains di balik pikiran bawah sadar kita. Nggak ada unsur mistis, nggak ada sihir, murni neuroscience yang membumi dan gampang banget diaplikasikan berdasarkan sumber yang kita bahas hari ini. Siap buat ngehack otak Anda sendiri? Yuk kita mulai! Coba deh, seberapa sering kejadian kayak gini menimpa Anda? Malamnya, kita udah bikin to-do list yang super rapi. Besok mau ngerjain A, lanjut B, terus belajar C. Udah semangat banget nih. Pas besok paginya bangun, tiba-tiba mood anjlok. Bawaannya males, pengen rebahan aja, dan ujung-ujungnya malah maraton Netflix seharian. Terus kita mikir, kenapa ya kita sering banget gagal jalanin rencana logis yang udah susah-susah kita bikin, dan malah kalah telak sama mood sesaat? Jawabannya ada di angka ini, 90%. Gila kan? Sumber madari kita ngungkapin fakta yang lumayan bikin shock. Ternyata 90% dari tindakan kita sehari-hari itu dikendalikan sepenuhnya sama pikiran bawah sadar kita, bukan pikiran sadar. Pikiran bawah sadar inilah dalang utama di balik mood dan rasa malas yang tiba-tiba muncul tadi. Ini dia nih akar masalah tersembunyi kenapa kita sering banget nyabotase diri sendiri tanpa sadar. Makanya, penting banget buat kita paham kenapa kita sering gagal jalanin resolusi kita. Seringkali kita nyalahin diri sendiri, mikir kalau kita ini cuma kurang disiplin aja. Padahal, nyatanya, ini tuh pertarungan yang benar-benar nggak seimbang. Logika di pikiran sadar kita itu lagi ngelawan mood yang udah mengakar super kuat di pikiran bawah sadar. Dan tebak siapa yang sering menang? Yap, pasti bawah sadarnya. Terus, apa sih rahasia di balik pikiran bawah sadar itu sendiri? Biar kebayang gimana persisnya otak kita memproses perintah-perintah ini, mari kita pakai analogi sederhana. Bayangin aja otak Anda itu kayak sebuah kapal laut raksasa yang lagi berlayar. Di kapal ini ada pembagian tugas yang unik banget. Pikiran sadar Anda itu bertindak sebagai sang kapten. Dia kritis, logis, dan tahu persis kemana arah tujuan yang benar. Kayak mau lunasin utang atau nyelesain proyek. Tapi pikiran bawah sadar Anda itu adalah badan kapalnya sendiri. Kapal ini bergeraknya cuma pakai emosi dan dia cuma ngikutin arus secara buta tanpa ragu sedikit pun. Jadi sang kapten bisa aja teriak-teriak belok kanan, belok kanan. Tapi kalau kapal raksasa ini udah terlanjur melaju kencang ke kiri, ya kaptennya nggak bisa apa-apa. Logika si kapten itu nggak ada artinya kalau lawannya tenaga raksasa dari si kapal. Dan tahu nggak apa bagian paling gila dari kapal ini? Pikiran bawah sadar itu sama sekali nggak bisa bedain mana realita dan mana imajinasi. Sumber kita ngasih contoh yang pas banget nih. Coba deh perhatiin anak kecil yang baru kelar nonton film Spider-Man. Pas keluar bioskop, mereka langsung lari-larian, lompat sana-sini sambil gaya nembakin jaring laba-laba imajiner. Kenapa bisa gitu? Karena gerbang bawah sadar mereka lagi kebuka lebar. Dan mereka menerima imajinasi di film tadi sebagai realita absolut. Nggak ada filter benar atau salah di sana. Pokoknya apa yang masuk, ya itu yang dianggap nyata. Kalau pikiran bawah sadar emang gampang nerima apa aja kayak gitu, logikanya, kenapa kita nggak komat-kamit hal positif aja tiap hari? Kenapa kalau kita cuma baca afirmasi di depan kaca, biasanya malah gagal total? Nah, disinilah hambatan sainsnya mulai nendang. Tersangkanya adalah sesuatu yang disebut RAS, atau Reticular Activating System. Gampangnya, bayangin RAS ini kayak satpam atau penjaga gerbang otak Anda yang luar biasa keras kepala. Gini contohnya, pas Anda lagi stres, mikirin utang, terus Anda nyoba maksa ngomong, "Saya karya, saya sukses!" Wih, si satpam RAS ini bakal langsung ngeblokir kata-kata itu. Pikiran kritis Anda bakal langsung teriak, "Kaya dari mana woi? Bayar dulu utangnya!" Intinya, RAS bakal nolak mentah-mentah semua afirmasi yang dianggap gak logis sama kondisi Anda sekarang. Jadi, kuncinya adalah kita harus tahu kapan si satpam ini lagi lengah. Coba kita bedah dari sisi gelombang otaknya. Pas Anda lagi bangun, sibuk beraktivitas, dan mikir keras, otak Anda itu lagi ada di gelombang beta. Di mode ini gerbang RAS kekunci rapat, nggak ada yang bisa masuk. Tapi pas Anda lagi super rileks atau misal lagi ngantuk berat nyaris tertidur pulas, gelombang otak Anda turun jadi alfa, terus masuk ke theta. Nah, di momen inilah gerbangnya kebuka. Makanya nyoba masukin program sukses ke otak pas Anda lagi melek seger di gelombang beta itu sama aja kayak buang-buang energi. Terus gimana caranya hacknya? Di sini sumber kita ngasih teknik yang namanya Brain Boost. Langkahnya lumayan asik dan masuk akal. Pertama, Anda harus masuk ke fase gelombang theta tadi ya. Ya pas lagi ngantuk-ngantuknya itu.
Kedua, dengarkan audio khusus yang namanya binaural beat. Ini semacam audio di mana telinga kanan dan kiri Anda dikasih frekuensi yang beda tipis. Efeknya, otak sadar Anda jadi bingung, capek, dan akhirnya si satpam Resdadi terpaksa buka gerbang lebar-lebar. Nah, di langkah ketiga, di momen itulah Anda selipin afirmasi soal kekayaan atau kesuksesan. Semuanya bakal meluncur mulus ke alam bawah sadar tanpa ada perlawanan sedikit pun. Cerdik banget kan? Oke, setelah otak sukses diprogram ulang pas kita tidur, pertanyaannya, pas bangun, gimana cara kerjanya di dunia nyata? Gimana ini ngebantu aktivitas harian kita? Mari kita bahas pakai teori yang menarik banget. Saya suka banget sama analogi ini. Gimana kalau saya kasih Anda 1 juta rupiah untuk setiap mobil merah yang Anda lihat hari ini? Pastinya Anda bakal tiba-tiba ngelihat mobil merah di mana-mana. Teori mobil merah ini benar-benar ngebawa konsep neuroscience yang tadinya ribet, jadi sesuatu yang gampang kita cerna di kehidupan sehari-hari. Sebelumnya boro-boro peduli ngelirik mobil merah aja mungkin Anda nggak pernah. Tapi begitu ada nilainya, begitu fokusnya ditanam, tiba-tiba mata Anda kayak punya radar yang otomatis nyari mobil merah di setiap sudut jalan. Dan konsep ini benar-benar ngebuka pikiran kita bahwa ternyata law of attraction itu sama sekali bukan sihir. Uang, peluang, pekerjaan impian itu sebenarnya udah bertebaran di sekitar Anda tiap hari. Masalahnya, kemarin-kemarin Anda buta sama itu semua, karena radar bawah sadar Anda belum nyala. Begitu bawah sadar Anda diprogram buat fokus ke kelimpahan, radar bawah sadar Anda langsung aktif buat nangkep semua peluang yang tadinya cuma Anda lewatin gitu aja. Nggak ada yang tiba-tiba muncul pakai sulap, otak Anda cuma mulai melihat apa yang sebenarnya udah ada di situ dari awal. Tentu aja, kalau radar kita udah on, kita wajib banget ngejaganya. Kalau nggak dilindungin, pikiran kita bakal gampang banget kena virus dari luar. Disinilah kita butuh ngebangun diet mental demi kesuksesan. Buat diet mental ini, ada aturan mainnya yang cukup ketat. Pertama, Anda harus puasa dari berita negatif. Kenapa? Karena scrolling berita soal resesi atau kejahatan sebelum tidur itu sebenarnya bentuk hipnosis yang memprogram Anda buat percaya kalau dunia ini hancur. Jangan lakuin itu. Terus, mulai deh biasakan diri buat mempraktikkan tanpa penghakiman. Maksudnya, stop nyinyir atau nilai orang lain itu baik atau buruk. Cukup jadi pengamat aja. Pas Anda berhasil mengosongkan ruang di kepala dari hal-hal negatif, alam bawah sadar Anda otomatis bikin ruang hampa yang bakal nyedot energi positif buat masuk. Nah, sekarang pikiran udah bersih, gerbang udah kebuka lebar. Terus, apa yang harus kita minta? Ini kita masuk ke taktik presisi tindak lanjut. Gimana cara merancang permintaan yang spesifiknya kebangetan? Coba perhatiin seberapa spesifik skrip dari sumber kita ini. Dia pernah cerita, dia doa minta diundang ke TV selama sebulan penuh. Tapi nggak ada hasil. Nol. Terus kalimatnya diubah dikit jadi, hadirkan orang yang bisa ngundang saya ke TV. Besoknya, dia beneran ketemu sama orang itu. Ada lagi yang lebih gila. Pas dia nargetin proyek spesifik senilai persis 38,5 juta rupiah di pagi hari, deal dengan angka yang sama persis itu closing cuma dalam waktu 3 jam. Jadi, pelajaran krusialnya, semesta atau pikiran bawah sadar Anda itu paling benci sama yang namanya ambiguitas atau hal-hal yang ngambang. Lihat aja perbandingannya nih. Kalau Anda cuma minta, saya pengen jadi CEO, Anda mungkin bakal stuck karena kualifikasinya nggak nyambung. Tapi coba ubah permintaannya jadi super presisi. Misalnya minta posisi Chief Operational Officer, tapi yang butuh keahlian CEO dengan gaji sekian. Begitu skripnya diganti, peluangnya tiba-tiba kebuka lebar dalam hitungan hari. Merancang permintaan itu ibarat lagi pesen makan di restoran bintang 5. Harus super detail dan jelas, nggak bisa asal mangap. Kelar ngerancang permintaan yang spesifik tadi, Anda bakal masuk ke fase yang namanya cooking time, alias waktu tunggu sampai pesanan Anda matang. Tapi awas, di masa tunggu inilah semesta biasanya bakal ngasih ujian iseng. Tiba-tiba ada aja kejadian yang bikin frustrasi. Atau mungkin Anda ngeliat teman Anda duluan dapetin apa yang Anda pengen. Kalau di titik ini Anda malah bereaksi negatif, jadi iri atau ngambek, ya sama aja Anda nge-cancel pesanan Anda sendiri. Hadapin aja ujian ini dengan vibes ekstra positif. Malah kalau bisa, doain kesuksesan orang lain itu. Percaya deh, pesanan Anda justru bakal datang lebih cepat. Dan pada akhirnya, ini semua ngebawa kita ke satu pertanyaan penting untuk direnungin. Tiap hari, dari Anda buka mata sampai nutup mata lagi, otak Anda itu non-stop ngedownload informasi berdasarkan semua materi yang udah kita bedah tadi. Coba deh pikirin, apa sih yang sebenarnya lagi Anda download ke pikiran bawah sadar Anda hari ini?
Apakah isinya cuma keluhan dan berita buruk, atau justru peluang dan kelimpahan? Karena ingat, kapal Anda cuma bakal berlayar ke arah manapun angin emosi itu berhembus. Makasih udah ngikutin pembahasan kita kali ini, dan selamat meretas pikiran Anda.